Halo teman-teman semua, welcome back di YouTube channel aku di Edukasi. Kali ini kita akan berbincang tentang manfaat dan dampak teknologi yang dirasakan sama sektor pertanian. Tepatnya adalah sama seorang yang bekerja ya pada profesinya petani ya. Tentang bagaimana sih kesiapan suatu negara untuk mengaplikasikan teknologi tersebut dalam salah satu sektor perekonomian. Apa sih yang harusnya dipersiapkan? Nah, langsung saja saya akan membahasnya melalui present screen sebagai berikut. Oke, teman-teman, diawali dengan tulisan Indonesia diprediksi tidak punya petani lagi di tahun 2063. Cukup miris ya gitu kita melihat kalimat ini, dan ini diprediksi dari laporan tahunan Bappenas ya, Badan Perencanaan Nasional yang ada di Indonesia pada tahun 2021. Teman-teman, mungkin sebelum kita beranjak ke slide yang selanjutnya gitu ya, kita coba berpikir sejenak. Apakah keadaan ini bisa kemungkinan terjadi ya memang dikarenakan adanya efek teknologi yang berkembang terlalu cepat gitu. Atau sebenarnya nggak hanya karena teknologi gitu, tapi hanya karena sektor pertanian tersebut bukan menjadi sektor yang menjadi bahan yang menarik lah, atau sektor yang memberikan mungkin income yang tinggi, daya intrastate yang tidak begitu besar, sehingga tenaga kerjanya itu sangat menurun gitu. Nah, dapat diketahui juga ya teman-teman, Indonesia ini termasuk menjadi salah satu negara yang mengalami permasalahan pada aging farmer. Di mana permasalahan aging farmer itu adalah penuaan dari usia petani. Kenapa sih kok bisa dikatakan penuaan usia petani gitu ya teman-teman? Nah, hal ini tuh terjadi dikarenakan sudah tidak adanya lagi atau berkurangnya tenaga kerja petani, buruh tani atau memang sebagai petani ya, yang berusia muda tertarik untuk bekerja di sektor tersebut. Sekalipun kita bilang seorang petani yang memiliki anak ya, apakah dia memiliki mimpi yang sama gitu, bahwa si anak tersebut harus memiliki profesi sebagai sama seperti dirinya gitu, yaitu sebagai petani. Saya rasa semua orang juga merasa bahwa pekerjaan petani ini memiliki income yang bisa dibilang rendah gitu ya, sehingga tidak memberikan dampak yang positif terhadap minat orang untuk mencari pekerjaan. Nah, kebanyakan memang mereka-mereka yang berpendidikan rendah, mereka-mereka yang tidak mendapatkan akses mungkin pendidikan dan juga taraf dari kesejahteraan hidupnya yang rendah gitu. Banyak yang memilih untuk menjadi petani atau buruh tani. Padahal kalau kita pikir-pikir ya teman-teman, ini tuh bukan pekerjaan yang hina, ini tuh bukan pekerjaan yang kayaknya hanya untuk orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi gitu ya, seolah-olah kan memframingnya seperti itu, padahal nggak seperti itu ya. Kalau menurut saya banyak sekali harapannya adalah sarjana-sarjana pertanian yang memang sudah mengerti secara teori, dan mungkin mereka bisa membantu permasalahan langsung di lapangan, sehingga mereka bisa mengaplikatifkan apa sih yang udah kita dapat gitu, atau yang mereka dapatkan selama sekolah sarjana pertanian, perkebunan, dan lain-lain, sehingga langsung terjun ke masyarakat, langsung mengaplikasikannya kepada petani-petani yang ada di desa gitu. Dan bisa juga menimbulkan minat positif atau bisa mencari faktor-faktor daya tarik lainnya yang bisa memicu anak-anak muda itu mau bekerja di sektor pertanian dan menjadikan sektor pertanian ini bisa terlihat elit gitu. Nah, inilah kondisi pertanian ya di Indonesia yang terjadi saat ini. Petani di usia umur 50 tahun itu sudah begitu banyak, bidang pertanian itu dikatakan tidak menarik bagi generasi muda, alasannya karena kotor, pendapatannya rendah, terus sudahnya nggak keren, nggak ada di sekeliling industri besar ya. Lalu kita ini juga sedang bekerja juga semua dengan sektor digital. Kayak misalkan sekarang saya membuat video YouTube ini kelak ditontonnya nggak hanya pada saat saya uploading YouTube-nya.
nggak hanya di hari itu, mungkin 2 tahun kemudian ya, atau berpuluh-puluh tahun kemudian, kalau videonya masih ada, akun YouTube-nya masih ada, dan ini bisa ditonton sama orang-orang gitu kan ya, di generasi yang akan datang. Sehingga teknologi ini juga sudah memberikan salah satu cerminan yang memudahkan ya teman-teman bagi kehidupan kita. Nah, dengan adanya upaya peningkatan produksi pertanian di Indonesia, terutama dalam konteksnya mutu dan daya saing, ketersediaan inovasi teknologi juga merupakan salah satu kunci peningkatan kesejahteraan petani dan menarik minat generasi muda dalam menciptakan angka peluang bisnis turunan. Nah, dengan adanya teknologi, ini dapat memberikan daya tarik baru. Jadi, seorang petani mungkin nggak harus controlling land-nya mereka, berada di ladang, berada di sawah ya. Mungkin mereka hanya cukup controlling by drone gitu sekarang, atau mungkin mereka menyiapkan teknologi lainnya gitu, atau mungkin nanti ada teknologi yang baru yang memang kiranya memang bisa memudahkan seseorang memantau ya proses produksi, bahkan mungkin pemanenannya nanti itu jauh lebih mudah dan lebih cepat gitu dibantu dengan teknologi tersebut. Nah, kalau di bidang sosial 5.0, kita ini sudah menyentuh di 5.0, terutama handphone ya yang sudah mulai sangat terasa. Nah, kalau pada industri atau teknologi pertanian memang kita masih ada di 4.0. Nah, disinilah nanti akan kelihatan gap di mana tenaga kerja itu akan berkurang ya, karena memang sudah mulai di displace ya, atau replace sama yang namanya teknologi. Tapi pada dasarnya teman-teman, yang namanya teknologi itu kan ketika dia terus berkembang, maka akan ada pertanyaan di mana sih etikanya, sampai di mana sih dia harus berkembang. Apakah people yang harus follow the development of technology, atau maybe teknologi yang memang harus follow what people wants, apa yang memang diinginkan sama si manusia tersebut. Sehingga gap-gap tentang permasalahan teknologi yang mengurangi tenaga kerja, teknologi yang dapat mengurangi hubungan sosial, interaksi sosial, dapat teratasi. Sehingga nilai-nilai etika normanya ini harus benar-benar dipatuhi ya. Jadi jangan sampai nanti kelak adanya teknologi, terutama pada sektor pertanian, benar-benar menggantikan atau terlalu mendikris minat para pekerja gitu. Dan jatuhnya bukan menimbulkan para pekerja baru yang muda ingin memiliki lahan pertanian atau organize ya, land from the agriculture sector, tapi malah membuat anak-anak muda malah kayaknya udah deh gitu, alih lahan aja deh gitu, atau kita jual aja deh lahan pertaniannya, terus kita bekerja di sektor lain deh yang lebih menggiurkan. Karena semua orang juga sependapat kalau menurut saya di Indonesia ya, kita gitu masih kenyang, dan kita mengatakan atau mensugesti diri kita kenyang ini ketika kita sudah menyuap nasi gitu, atau kita bisa makan nasi. Karena sumber utama karbohidratnya masih ada di beras, gitu, masih ada di kentang. So that's why agriculture sector ini harus selalu eksis, harus selalu sustain gitu. Nah, maka jangan sampai teknologi yang diciptakan ini melanggar dari etika-etika keilmuan, di mana nantinya teknologi hanya akan memberikan dampak negatif terhadap penurunan tenaga kerja dan bukan malah memberikan impact yang positif atau memberikan daya tarik baru untuk para pekerja di sektor pertanian, malah membuat orang-orang lebih senang menjual lahan gitu. Karena tadi ngerasa kenapa? Ya susah lah gitu melaksanakan kewajibannya sebagai petani karena harus ke sawah, ngebajak dan lain-lain. Dan ujung-ujungnya orang-orang ngerasa udah deh repot, jual aja lahannya, terus saya alih fungsi lahan, atau mungkin kita jualan aja deh, atau mungkin kita jadi apa nih, pekerja atau buruh pabrik aja deh gitu. Nah, itu kan yang ngebuat disrupsi dalam agricultural sector, terutama dalam labornya gitu, itu kan semakin besar disrupsinya. Nah, maka teknologi ini harusnya berada di tengah-tengah itu, berada di antara disruption yang memang selama ini menjadi pemisah antara apa sih yang tidak terhubungkan antara manusia dengan alam, dan kemudian ada teknologi gitu membantu di tengah-tengah tersebut. Sehingga bisa tahu porsinya, kapan teknologi harus bekerja, kapan manusia harus bekerja. So, kita bisa katakan bahwa
we always needed the human, ya. Even we have a good technology, so we don't care about it. I mean, nggak bukan berarti kita benar-benar nggak care, tapi benar-benar kita ngeliat ya ada nggak adanya teknologi, lahan pertanian ini bisa semakin baik. Dengan adanya teknologi mungkin membaik 100%, tapi without teknologi, lahan pertanian masih bisa kok sustain untuk hidup. Nah, seperti itulah yang diharapkan etika ini masih terus berada ya. So that's why what the role of our government gitu kan ya, apa sih yang harus kita ciptakan gitu di negara kita. Di sini ada 3 batang tubuh negara yang saya bilangnya harus dari structure, infrastructure, dan superstructure. Kalau dari structure, we have a good people, managerial, and capital. Harus punya dulu orang-orang yang mampu untuk mengaplikasikan teknologinya. Lalu manajemen teknologinya mau seperti apa? Sampai dengan modal kita untuk membeli atau membuat teknologi, atau kita tetap pretending our land, apakah sudah ada gitu. Sehingga kesiapan dari SDM-nya dulu, etika dari SDM-nya yang harus dibentuk, lalu kemampuan dari SDM untuk memanfaatkan teknologinya itu yang harus dipupuk, harus diberikan yang namanya pengetahuan, mungkin harus banyak workshop gitu kan. Terutama bagi para petani-petani yang tadi kita bilang pendidikannya tidak begitu tinggi. Sehingga dengan bantuan adanya workshop, pelatihan, and ini nggak hanya sekedar workshop gitu kan ya, tapi juga workshop yang selalu berdampingan, selalu have evaluation in the end of the process gitu. Karena kalau kita cuma punya workshop, kita cuma punya seminar, tapi kita nggak pernah ngelihat evaluatingnya seperti apa, kita nggak pernah tahu orang itu sebenarnya dapat good impact apa, just so sih gitu pada dunia pertanian ini, nah itu kan yang sangat repot. Sehingga kita harus tahu dulu gitu poksinya. Dan capital, modal yang kita punya ini apa? Kita unggul di dana kah, kita unggul di sumber daya kah, atau kita juga unggul bisa buat teknologinya gitu, sehingga kita bisa tahu ciri khas of our country itu apa. And next we have infrastructure, ada physical, ada digital, ada sosial. Maka kemampuan manusia untuk mengaplikatifkan si teknologi tersebut dalam dunia digital harus bisa juga tetap menghubungkan interaksi antara sosial gitu. Bahwa kalau misalkan ya cukup ada physically tapi kita nggak interaksi, contohnya aja gini. Saya seorang petani, terus ada in the other hand ada petani lainnya gitu ya, lalu kita nggak pernah komunikasi dan lain-lain, lalu kalau misalkan lahan saya mengalami kerusakan nih, gimana nih gitu, kan mungkin kita bisa jauh lebih membuat salah satu teknologi yang semakin apa ya, mengaplikatifkan gitu tentang permasalahan-permasalahan tersebut gitu. Kalau misalkan ini ada teknologi yang bisa untuk sharing nih gitu, sharing peta gitu, sharing lahan, atau mungkin kita bisa bagikan teknologi untuk ini cara pembuatan pupuk nih, sehingga antara physical, digital, dan sosial itu bisa terus combine gitu, nggak menjadikan manusia ini menjadi manusia yang individualis. And the last ada superstructure ya, di mana harus ada bantuan dari lembaga hukumnya, ada institutionnya, dan ada enforcementnya. Di mana ketika negara sudah tahu capability di awal tadi yang di bagian bagannya structure, negara bisa tahu nih kita tuh unggulnya di apa. Jelas dong Indonesia banyak SDM. When we want to build the technology by own self, I think kita belum sampai ke taraf yang seperti itu. So that's why we always combine, we always import the technology from the other country. Nah, maka harusnya kita menjaga laws-nya juga, hukumnya. Orang-orang boleh berinvestasi teknologi di dalam negara kita, but the operator must be own citizen ya. Memang real citizen from Indonesia. So kalau kita bisa memperdayakan orang-orang Indonesia, mungkin mereka jadi operatornya dulu, terus sama kelamaan mereka akan belajar membuat teknologinya itu, so kita akan jadi negara yang ya bisa dibilang independen, dan kembali lagi seperti dulu kita yang dikatakan menjadi macan Asia gitu. Nah, this is for example ya untuk teknologi yang ada di agriculture sector. Di mana di sini ada penggambaran, ada drone yang diaplikatifkan melalui handphone ya, smartphone, atau lewat tablet, atau mungkin lewat PC di komputer, lalu dia akan memantau di mana nih gitu, mungkin ada lahan yang terendam air, ada di sini orang yang apa ya, ada orang lain atau ada petani lain yang ingin merusak lahan, kita bisa pantaunya lewat drone, dan kita nggak harus pergi gitu ke lokasi tersebut. Nah, kemudian ini ada lagi ya automatic
traktor yang memang bisa membajak sawah kalau yang dulunya itu menggunakan sapi, kerbau, dan lain-lain, tapi ini sudah automatically. Nah, inilah contoh-contoh yang memang ke depannya dan di beberapa negara maju lainnya ini sudah menerapkan teknologi seperti ini. Dan memang disinilah kompleksitasnya. Apakah memang si robot-robot canggih pertanian ini replacement or displacement position of human capital gitu kan, modal manusianya itu. Kalau menurut saya mau menggantikan atau malah mau didampingi gitu. Harusnya memang ini posisinya didampingi ya teman-teman, bukan mereka menggantikan. Contohnya aja gini kan, traktor. Mungkin memang yang mengaplikasikannya adalah si mesin gitu. Perbandingannya nanti kita bisa lihat perbandingan kalau kita pakai kerbau atau kita pakai mesin itu ada perbandingannya. Nah, ketika kita pakai mesin ya, ketika mesinnya juga rusak, so we know how can we repair it gitu kan, nggak harus dibawa ke negara asal. Misalnya kita belinya dari negara luar, lalu nggak harus kita repair it ke negara luar, tapi kita punya nih bengkelnya gitu untuk kita memperbaiki itu. Nah tiba-tiba kalau ngadat di tengah jalan, kita memang harus siap sedia, tetap harus mempunyai yang namanya tadi alat bajak sawah yang sifatnya adalah tradisional, kayak masih ada sapi, masih ada kerbau, so we always keep it gitu, karena mungkin kita nggak tahu mesinnya tiba-tiba rusak karena ada gangguan bencana alam dan lain-lain gitu, sehingga mungkin dia terjadi kerusakan teknis, so cara tradisional kalau menurut saya tetap harus menjadi cara alternatif pertama ya ketika kita menghadapi permasalahan teknologi. Nah ini ya tadi ada replacement-nya ketika pengolahan tanah, di sini saya tunjukkan pakai pointer. Nah, ketika pengolahan tanah itu butuh tenaga kerja 20 orang per hektar, tapi kalau menggunakan traktor modern roda 2 ya, dan roda 4 hanya butuh 3 orang per hektarnya, biaya turun sekitar 28%. So it's more efficient ya, dan the other example ya, mengatakan bahwa more efficient lah kalau kita menggunakan teknologi. Nah, kalau teman-teman ngelihat dampak negatifnya di sini, atau kita bercermin ya dari negatif side-nya gitu, bahwa memang banyak kok tenaga kerja yang digantikan posisinya dari keberadaan teknologi tersebut. Dan akhirnya mungkin mereka menjadi pengangguran. So that's why tadi saya bilang poinnya, gimana caranya akhirnya kita mampu menjadi orang yang mengaplikasikan si teknologi itu, gitu kan. Atau mungkin kita menciptakan lahan baru yang sifatnya tidak seperti tradisional, kayak pertanian-pertanian yang hidroponik, yang bisa kita menggunakan media-media baru gitu kan. Jadi para buruh-buruh petani yang nggak punya lahan-lahan ini, mereka terbuka wawasannya untuk menciptakan tumbuhan yang sama, produktivitas yang sama, tapi tidak di lahan yang besar yang sebagaimana dulu mereka pernah kelola gitu. Nah mungkin kalau mereka buruh, mereka cukup menyediakan beberapa alat, tapi mereka bisa menciptakan gitu kan salah satu produksi yang baru, atau mungkin mereka alih lahan atau alih produk untuk diproduksi. Nah ini juga ya ada Star Farming 4.0, ini sudah ada di beberapa negara lain dan di Indonesia juga sudah pernah digunakan gitu, dan kalau menurut saya ya ini sangat-sangat membantu. Tapi memang the problemnya adalah orang-orang yang menggunakan ini tahu nggak gitu gimana resiko ketika terjadi kerusakan, dan kita harus tetap menyiapkan, kita harus prepare ya si alat-alat tradisional tersebut gitu. Jangan sampai ketika alatnya rusak terus kita we don't know how can we repair it, ya udah terus kita nyerah, terus akhirnya kita ngerasa menyalahkan pemerintah gitu. Nah disinilah memang sama-sama pemerintah juga harus menjadi jembatan, harus memberikan media ya untuk bagaimana orang-orang itu kalau misalkan ada alat rusak, pengetahuannya kurang, butuh apa tadi, seminar atau workshop dan lain-lain difasilitasi. Atau mungkin harus adanya insentif lebih gitu ya, karena memang kan pertanian ini adalah sumber bahan pokok utama untuk tubuh kita, karbohidrat utama pada tubuh kita, protein dan lain-lain. Nah, sehingga memang harus sepertinya saya setuju gitu kalau ada pemerintah yang memberikan subsidi lebih bagi para petani. Kalau ada subsidi bagi prakerja, kayak misalnya ada contoh kartu prakerja, ini juga harus ada dong gitu subsidi for farmer gitu, karena mungkin bisa menstimulus mereka memberikan produktivitas yang jauh lebih baik seperti itu. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya ya untuk bagaimana manfaat, dampak positifnya, dan dampak negatif ya, atau mungkin rasa yang kurang nyaman ketika seorang petani harus menghadapi
adanya teknologi di dalam pengolahan produk-produk pertanian tersebut, sehingga kita tidak hanya bercermin melihat oh yang positifnya aja nih gitu dari adanya teknologi, tapi kita juga harus tahu sebenarnya ini bisa mengurangi minat terhadap sektor pertanian atau justru malah bisa menambah minatnya untuk menjadi seorang petani yang di era modern dan berpendidikan tinggi, sehingga bisa membawa produk-produk Indonesia sampai ke lahan ekspor dunia gitu. Jadi bisa tahu nih, oh ini seperti dulu lagi nih kita jadi negara swasembada beras gitu kan, atau mungkin nanti kita bisa mengimporkan hasil-hasil pertanian-pertanian lainnya gitu dari sayuran gitu kan, atau mungkin sampai dengan sektor-sektor perekonomian lainnya. So guys, terima kasih yang sudah watching this video. Saya harap kalian suka dan saya harap ilmunya juga bisa tersampaikan dengan baik. Jangan lupa di komen, like, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.